Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja pada presentasi kelompok kami. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang aloe vera. Saya Goniatun Nurudzolam selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Katriana Septi Amelia Putri, Agung Setiawan, Andriani Wijaya Kusuma, dan saya sendiri, Goniatun Nurudzolam. Baiklah, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh tiap-tiap anggota dari kelompok kami. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, pada materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian dari aloe vera. Lidah buaya atau aloe vera berasal dari Kepulauan Canary di sebuah barat Afrika, tepatnya Ethiopia. Lidah buaya dikenal sebagai obat dan kosmetik sejak berabad-abad lamanya, kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Sampai sekarang, lidah buaya sangat dikenal khasiatnya karena pada pelepahnya terdapat berbagai macam kandungan dan nutrisi. Lidah buaya adalah spesies tumbuhan dari suku Liliaceae dengan daun berdaging tebal dan berwarna bening. Morfologi tumbuhan lidah buaya yaitu bentuk batang tanaman ini pendek dengan daun seperti tombak, daunnya berdiri tegak, dan di pinggirnya terdapat duri runcing yang tersusun rapih. Letak daun bersap-sap, rapat, melingkar, serta memiliki warna daun hijau berlapis lilin di permukaannya, serta mengandung air, getah, atau lendir yang mendominasi daun. Lidah buaya memiliki sistem perakaran yang pendek dengan akar serabut yang panjangnya mencapai 30-40 cm. Tanaman lidah buaya ini dapat tumbuh di daerah yang kering seperti Asia, Afrika, ataupun Amerika. Adapun tujuan dari penyusunan KTI ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami manfaat dan khasiat dari tanaman lidah buaya. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tanaman lidah buaya. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami kandungan yang terkandung dalam tanaman lidah buaya. Adapun manfaatnya yaitu manfaat dari kepenulisan ini agar penulis dapat mempelajari hal baru selain yang didapat dari perkuliahan dan mendapatkan banyak informasi mengenai tanaman lidah buaya. Masuk pada bagian pembahasan yang dimana aloe vera ini sebagai tanaman sukulen monokotil dengan tinggi rata-rata 60 hingga 100 cm. Aloe memiliki kelompok besar tanaman yang dikenal sebagai xeroid karena kemampuannya untuk menutup stomata sepenuhnya. Tanaman lidah buaya sudah dikenal sejak ribuan tahun silam, biasanya digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan perawatan kulit. Tanaman lidah buaya sudah banyak dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia, tetapi yang dikenal sebagai sentral lidah buaya adalah Kalimantan Barat. Aloe vera memiliki banyak manfaat seperti anti kanker, antioksidan, antimikroba, anti alergi, anti-inflamasi, imunomodulator atau protektif, anti-suler, ulcer, dan anti-diabetes. Ekstrak daun lidah buaya atau aloe vera mempunyai kandungan zat yang aktif. Sudah teridentifikasi seperti saponin, sterol, dan ancemanan. Di sini ada struktur kimia dari saponin, sterol, dan ancemanan. Ancemanan berfungsi sebagai imunostimulator yang meningkatkan respon imun sebagai pertahanan terhadap patogen seperti virus, bakteri, parasit. Dan lidah buaya ini mampu menstimulasi kekebalan tubuh. Hal ini dikarenakan lidah buaya mengandung senyawa aktif flavonoid yang mampu mengaktifkan sel imun. Kandungan lidah buaya terdiri dari beberapa komponen, yaitu vitamin A dan vitamin C. Komponen-komponen tersebut mampu memberikan nutrisi pada kulit kering dan mencegah penuaan dini. Ini adalah bagian dari lidah buaya jika dipotong. Pada lendir lidah buaya yang mengandung zat lignin mampu menahan hilangnya cairan dari permukaan kulit. Hasilnya kulit tidak cepat kering dan terlihat awet muda. Hasil penelitian Gita juga mengatakan bahwa lidah buaya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kelembapan kulit. Lidah buaya terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan paling luar atau lapisan pelindung, merupakan getah kuning pahit yang mengandung derivat turunan dari hidroksiantrasene, anthraquinone, dan glikoisida aloin A dan B. Lapisan tengah daun merupakan getah kuning pahit yang mengandung anthraquinone dan glikosid. Lapisan yang terakhir adalah lapisan dalam daun, merupakan gel yang mengandung 99% air dan glukomanan, asam amino, lipid, sterol, dan vitamin.
Lidah buaya atau aloe vera memiliki kandungan saponin, flavonoid, polifenol, serta tanin yang bersifat antiseptik. Komponen nutrisi yang terkandung dalam lidah buaya, terutama bagian gelnya adalah asam amino, enzim-enzim, vitamin diantaranya vitamin C, mineral, karbohidrat, dan komponen spesifik senyawa antarkinon berupa aloin, barbaloin, asam aloetat, dan emodin dalam kadar yang sangat kecil. Jurnal Alternative Medicine pada bulan Maret 1999 mempublikasikan 13 Ways Aloe Vera Can Help You yang menyebutkan efektivitas lidah buaya dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan. Beberapa masalah yang disebut dalam jurnal tersebut diantaranya gangguan pencernaan, mengatur keasaman lambung, meningkatkan kinerja lambung, menekan populasi mikroorganisme usus tertentu, serta dapat berfungsi sebagai laksatif dan mengobati luka di dinding usus. Lidah buaya merupakan tanaman hias yang berkhasiat sebagai obat. Ia mampu menyehatkan lambung. Lidah buaya dapat mengurangi rasa sakit pada penderita radang lambung, plus mencegah terjadinya peradangan lebih lanjut. Lidah buaya atau aloe vera merupakan tanaman yang fungsional karena semua bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan baik dari perawatan tubuh maupun untuk mengobati berbagai penyakit. Berdasarkan hasil penelitian Sanchez Machado 2017, dilaporkan bahwa lidah buaya atau aloe vera memiliki kandungan saponin, flavonoid, polifenol, serta tanin yang mempunyai kemampuan untuk membersihkan dan bersifat antiseptik. Aloe vera atau yang lebih dikenal sebagai tanaman lidah buaya merupakan salah satu tumbuhan multifungsi, yaitu bahan pangan, kosmetik, obat, dan hiasan. Berbagai bahan kosmetik seperti sampo, masker, tonik menggunakan ekstrak aloe vera sebagai bahan dasar atau sebagai bahan tambahan. Aloe vera merupakan tanaman obat tertua yang pernah dikenal dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya, pemanfaatan lidah buaya sebagai bahan pembuatan plastik. Tentunya ini merupakan terobosan yang terbaru. Meskipun penelitian-penelitian terdahulu mengenai kandungan dan pemanfaatan lidah buaya sebagai bahan dasar pembuatan plastik pernah dilakukan, pada penelitian salah satu jurnal lebih menitik beratkan pada pengaruh suhu dan lama pemanasan terhadap kualitas plastik, di mana ciri khusus dari plastik yaitu mampu menjadi pengemas yang elastis dan kuat. Analisa yang kedua mengenai berapa lama hari penguraian plastik ramah lingkungan atau biodegradable bisa menjadi netral kembali, sehingga tidak akan mencemari tanah. Dengan menganalisa kedua faktor ini, akan diperoleh karakteristik dari plastik yang terbentuk dan lama penguraian yang dilakukan, sehingga pemanfaatan plastik ini akan lebih optimal dalam masyarakat dan tidak perlu khawatir dengan limbahnya. Selain digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik, lidah buaya juga digunakan dalam bidang industri sebagai bahan pembuatan tepung. Ya, pembuatan tepung lidah buaya umumnya menggunakan metode fresh drying dan spray drying. Namun, produk tepung yang dihasilkan harganya lebih mahal. Hal ini dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli alat seperti spray drying dan fresh drying tadi. Kemudian ada inovasi baru dengan menggunakan metode pengeringan busa atau foam drying. Metode ini memungkinkan penggunaan suhu yang lebih rendah, kualitas rasa, warna, dan kandungan produk nutrisi dan produk akhir yang lebih baik karena waktu pengeringan ini relatif singkat. Selain dengan mempengaruhi proses terjadinya stres oksidatif, ekstrak lidah buaya juga cukup banyak berperan sebagai antioksidan sekaligus imunomodulator dengan mempengaruhi penurunan CAT, SOD, GSH, GPX,
dan kadar glutathione X transferase. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah yang berjudul Manfaat dari Lidah Buaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen nutrisi yang terkandung di dalam lidah buaya, terutama pada bagian gelnya, yaitu asam amino, enzim-enzim, vitamin, mineral, karbohidrat, dan senyawa anthraquinone. Yang kedua, tanaman lidah buaya sebagai tanaman yang fungsional, karena semua bagian dari lidah buaya ini dapat dimanfaatkan untuk obat maupun perawatan. Yang ketiga, tanaman lidah buaya memiliki berbagai komposisi yang bermanfaat sebagai penyubur rambut, antiseptik, obat-obatan, antioksidan, anti penuaan, dan kelembapan kulit. Yang keempat, ekstrak lidah buaya berperan sebagai antioksidan dan imunomodulator dengan penurunan CAT, SOD, GSH, GPX, dan kadar glutathione S transferase. Dan yang terakhir, lidah buaya memiliki efektivitas yang baik dalam mengatasi beberapa masalah kesehatan. Baiklah, sesampainya kita di akhir diskusi. Demikian tadi diskusi kelompok kami dengan materi aloe vera. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan saat memandu jalannya diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.